Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi hakikat daripada seluruh malaikat dan begitu pun juga dengan seluruh alam ciptaannya Allah Ta'ala, seluruh makhluk, hakikatnya adalah rasa kita, hakikatnya adalah diri kita sendiri. Itulah Nur Muhammad, cahaya di atas cahaya. Ketika semuanya masih terpisah, belum menyatu menjadi hakikat diri ini ataukah rasa ini, maka semuanya itu masih terpisah. Maka perlu kita harus mengenal mulai dari bawah, yaitu daripada anasir. Pada tubuh kasar ini dari darah, daging, tulang, dan kulit, kemudian api, angin, air, dan tanah. Itulah 4 sahabat dan 4 malaikat Allah. Ketika menyatu, semuanya telah menyatu, maka utuh menjadi jiwa. Itulah diri kita, diri sebenar diri, diliputi dengan cahaya tuntunan ataukah rasa kita ini, maka jiwa itu akan tersinar dan bercahaya. Maka disitulah semuanya akan menuntun dari para malaikat Allah Ta'ala dan para kekasih Allah Ta'ala, akan menuntun menuju kehadirat Allah Ta'ala. Semua makhluk jutaan, ribuan ada di dalam hati kita, di dalam kolbi kita. Maka hakikatnya adalah rasa kita. Dan bagaimana perbedaan ketika kita meninggal, mengenal diri dan tidak mengenal diri. Ketika kita tidak mengenal diri, memang kita akan ditanya oleh malaikat Allah Ta'ala, malaikat mungkar dan nangkir. Malaikat pencabut nyawa pun tidak akan berani untuk mencabut nyawa seorang hamba yang telah mengenal diri dan hakikat dirinya. Allah Ta'ala saja tidak ingin dan tidak mau jika hamba yang dia kasihi menjerit kesakitan dalam sakratul mautnya. Maka hamba itu yang telah bermarifat kepada Allah Ta'ala akan berjalan sendiri. Dia akan berjalan sendiri tanpa dicabut oleh malaikat pencabut nyawa. Bagaimana mungkin mungkar dan nangkir ingin memukulnya dan bertanya, sedangkan mereka pun akan sujud dan tunduk kepadanya, karena yang mereka lihat bukan lagi dia, tetapi nur, cahaya di atas cahaya, asal muasal diri mereka sendiri. Itulah Nur Muhammad. Maka mereka akan bersujud. Maka berjalanlah jiwa itu menuju kehadirat Allah Ta'ala. Karena hamba yang sudah bermarifat, hamba yang telah mengenal diri, dia mempunyai amanah. Amanah yang harus dia jalankan, yaitu amanah dari Allah Ta'ala. Sehingga terkadang dia langsung ke alam arwah, tetapi terkadang juga dia belum ke alam arwah, tetapi dia masih muncul di muka bumi ini, mungkin di daerah lain. Dia belum langsung pulang. Itulah kelebihan bagi hamba Allah yang telah mengenal diri. Jadi maksudnya ketika kita meninggal, tubuh kasar ini hilang, berarti kita telah mengenal diri dan hakikat diri. Semuanya telah kembali ke asal diri ini. Anasir pada tubuh ini menyatu. Daripada darah, daging, tulang, dan kulit kembali ke asalnya menjadi mani, kemudian kembali ke hakikatnya, ke anasir, api, angin, air, dan tanah, kemudian melebur menjadi jiwa dan kembali ke hakikatnya, yaitu Nur Muhammad, cahaya di atas cahaya. Itulah ketika Nur Muhammad ini menyelimuti batang tubuh kita, maka semua anasir pada tubuh ini akan menyatu. Kita akan kembali ke asal diri kita yang sebenarnya. Dia akan menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Dia mempunyai misi secara rahasia, tetapi itu khusus bagi yang mengenal diri. Jika elemen pada tubuhnya ini sudah menyatu daripada darah, daging, tulang, dan kulit. Itulah begitu pentingnya kita belajar tentang asal muasal diri ini. Kita kembalikan semua yang kasar kepada asal mula kejadian diri, itulah setetes mani. Kemudian kita kembalikan dari setetes mani ini ke hakikatnya, yaitu adalah Nur Muhammad. Maka insya Allah Nur Muhammad ini memeluk segalanya, maka yang kasar itu akan menjadi tiada. Alhamdulillah. Insya Allah semoga Allah Ta'ala merahmati kita, menuntun perjalanan kita di atas muka bumi ini, sehingga insya Allah kita selalu tertuntun untuk selalu mendekatkan diri kepadanya, dan selalu dekat dan selalu bersamanya, bermesraan bersama Allah Ta'ala, sehingga insya Allah kita kembali nanti pun kita dapat mengenal jalan pulang kita. Insya Allah, amin. Berbeda dengan ketika kita tidak mengenal diri,
maka di situ kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nangkir. Jika kita tidak bisa menjawab, maka akan dipukul dengan pemukul raksasanya sesuai dengan amal dan ibadah di muka bumi ini. Itulah perbedaan ketika meninggal bagi yang mengenal diri, yang bermarifat, dan yang belum mengenal diri atau yang belum bermarifat. Kemudian hakikatnya di saat sujud itu, yang dimaksudkan itu bukan kepada hakikat tanah, yaitu yang nyata ini, tetapi asalnya yaitu Nur Muhammad. Kita kembalikan dari anasir, tanah, angin, api, dan air. Jadi semuanya kita tenggelamkan ke dalam kolbi, ke cahaya tuntunan ini, ke asalnya yaitu Nur Muhammad. Sehingga hakikat diri ini, asal diri kita ini, Nur Muhammad ini, menyelimuti daripada anasir tersebut, sehingga tubuh kasar ini benar-benar merasa diri sebagai seorang hamba yang fakir di hadapan Allah Ta'ala. Karena di situ sudah ada peran antara Nur Muhammad dengan Zat Allah Ta'ala, sehingga tubuh kasar ini diselimuti oleh hakikat dirinya, maka dia akan mengikuti tuntunan tersebut. Kalau kita kembalikan kepada tanah, maka keakuan diri ini masih tinggi. Dia tidak akan tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala. Gambaran yang Allah Ta'ala memberikan melalui kasaf ketika kita mengamalkan sholat dari takbir sampai salam, dengan ketika kita mengalami mimpi di waktu tidur. Jadi di situ ada perbedaan. Ataukah ketika kita mengamalkan zikir nafas ataukah mengamalkan zikir kolbi di saat tidur, kemudian kita Allah berikan kasaf, itu berbeda dengan ketika kita mengalami mimpi. Misalkan tadi kita sholat, kemudian setelah itu kita tidur, kemudian Allah Ta'ala memberikan kita mimpi yang buruk. Gambaran itu Allah berikan bukan kepada jiwa, tetapi tubuh kasar kita. Berarti tubuh kasar ini belum menjaga daripada 9 indera jahir ini, yaitu daripada mata, telinga, hidung, mulut, dubur, dan kemaluan. Mungkin ada salah satunya yang belum bisa kita jaga dan belum bersih. Itu gambaran dari mimpi, dan mimpi itu bisa saja benar dan bisa saja salah. Berbeda dengan kasaf ketika kita mengamalkan sholat atau tafakur, atau di saat kita tidur kemudian kita amalkan zikir, langsung kasaf. Itu nyata dan itu benar, dan itu benar-benar terjadi. Itu adalah gambaran yang Allah Ta'ala berikan kepada jiwa kita. Ketika jiwa kita sudah bersih, berarti membuktikan tubuh kasar tadi kita telah menjaganya. Berarti kita sudah mengikuti kehendaknya Allah Ta'ala. Jadi itu perbedaan gambaran antara mimpi, kemudian kita merasakannya di saat kita mengamalkan sholat atau tafakur. Melaksanakan tafakur itu adalah kasaf yang nyata, gambaran untuk jiwa dan juga jahir sekalian. Tetapi kalau di saat tidur, itu hanya kepada tubuh kasar. Kalau kita mengamalkan kemudian Nur Muhammad ini sudah meliputi tubuh kasar kita, kita tidak lagi akan mengalami mimpi-mimpi yang buruk. Tidak akan pernah. Kalau kita masih mengalami mimpi yang buruk, seperti kita dikejar orang, kita ingin dibunuhi orang, berarti indera jahir kita ini, yang nyata ini belum kita jaga, belum bisa kita kendalikan. Berarti semuanya itu masih berada seputar di alam khayalan kita, kajian kita. Kita belum bisa tenggelamkan ke dalam hati ini, ke dalam kolbi kita. Jadi itulah perbedaan-perbedaannya. Jadi semuanya itu bukan bergantung daripada amalan, tidak. Tetapi sebenarnya itu tergantung daripada bagi si pengamalnya. Ketika dia mengamalkan sholat atau tafakur, sebelumnya dia belum bisa menjaga indera jasad ini, maka apa yang dia amalkan nanti masih menghayal-hayal, berangan-angan di atas kepalanya. Belum bisa dia kosongkan kepalanya, kemudian dia tenggelamkan ke dalam hati ini. Jadi ketika kita mengamalkan sholat atau tafakur, mengamalkan zikir apapun, pikiran ini harus kosong. Tidak boleh kita adakan sesuatu di kepala ini, maka apa yang kita amalkan tidak akan khusyuk, kita tidak akan fana, dan jiwa ini tidak akan berjalan. Sehingga ketika kita tidur nanti, Allah memberikan kita mimpi yang buruk-buruk. Tetapi kalau jiwa kita ini sudah bagus, kita selama ini sudah mengikuti kehendaknya Allah Ta'ala, maka tidak ada lagi kita mengalami mimpi yang buruk-buruk. Mimpi yang buruk-buruk itu hanyalah gambaran bagi tubuh kasar ini. Kita mengamalkan tentang indera jahir ini, apakah sudah baik ataukah belum. Itu Allah memberikan gambaran kepada kita lewat mimpi, bukan lewat kita mengalami saat kita melaksanakan sholat atau tafakur. Sehingga kita harus bisa membedakan. Kemudian untuk pemilik daripada ilmu, segala ilmu, entah itu zikir ataukah sholawat, pemiliknya itu bukan kepada makhluk Allah Ta'ala, tetapi yang memiliki semuanya itu adalah Allah Ta'ala.
Jadi ketika kita merasa ilmu dan amalan ini milik orang tersebut ataukah guru kita, itu karena kita belum diamanakan jiwa kita ini, kita belum dimandatkan dan dipercayakan untuk menjadi seorang pembimbing, sehingga ilmu dan amalan ini itu benar masih milik guru kita. Tetapi ketika kita sudah diamanahkan oleh Allah Ta'ala melalui pengantara Rasulullah dan Dato' kita Al-Haidir Gaibilah, maka semua ilmu dan amalan itu bukan lagi milik kita, tetapi hanyalah milik Allah Ta'ala. Jadi itulah perbedaan-perbedaannya. Tetapi kalau kita belum mendapatkan amanah, jangan dulu kita merasa apa yang kita amalkan itu miliknya Allah Ta'ala. Belum tentu. Karena Allah akan memberikan kita, mengajarkan kita adab dan akhlak kita terhadap guru kita. Itulah gambaran adab dan akhlak kita kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Kalau perjalanan jiwa ini kita sangkut pautkan dengan kajian, tidak akan pernah bertemu, akan terpental. Sehingga ulang-ulang saya katakan, tenggelamkanlah semuanya ke dalam diri, kosongkan kepala ini untuk mengamalkannya, sehingga insya Allah Allah Ta'ala selalu menuntun kita ke jalannya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sebenarnya kita sebagai murid ini, kita tidak bisa mengetahui tingkat kewalian guru kita. Kita belum bisa mengetahui jika guru kita itu adalah seorang wali. Itu adalah rahasia di atas rahasia. Jika guru kita memberitahukan kepada kita, saya adalah seorang wali, maka itu tidak benar. Jangan pernah percaya dengan apa yang dia katakan. Berarti makom tingkat perjalanan jiwanya belum, masih jauh, masih panjang yang harus dia tempuh. Karena tidak ada seorang murid pun yang akan mengetahui tentang kewalian daripada seorang guru, kecuali hanya satu murid dari ribuan jutaan murid, hanya satu murid yang akan diberitahukan tentang kewalian seorang guru, yaitu hanyalah murid pilihan Allah Ta'ala. Berarti murid itu akan diamanahkan oleh Allah Ta'ala untuk siar dan dakwah. Maka hanyalah dia yang akan mengetahui tentang makom tingkat ketakwaan gurunya. Tetapi dia pun akan menutupi dan merahasiakan. Bisa murid yang lain, lebih dari satu murid, mengetahui tingkat kewalian guru itu, kecuali guru itu sudah meninggal dunia. Tetapi kalau guru itu belum meninggal, maka hanya satu murid saja yang bisa diizinkan Allah Ta'ala untuk mengetahui. Jika lebih daripada satu murid, maka itu bukan wali. Jadi semua amalan yang kita amalkan ini, entah kita mau tafakur ataukah sholat, sebelum kita mengamalkan, Allah itu Maha Suci. Kita harus mensucikan dulu tubuh yang jahir ini. Jagalah dulu daripada mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, dubur, kemaluan, sehingga insya Allah pikiran kita ini mudah kosong ketika kita mengamalkan zikir ataukah sholat. Jadi ketika kita mengamalkan amalan di saat sholat, maka kita hanya mengikuti tuntunan daripada diri ini, yaitu Nur Muhammad akan menyelimuti batang tubuh ini, dan kita hanya mengikuti saja. Sehingga apapun amalan yang kita amalkan dapat kita rasakan di saat kita melaksanakan sholat tersebut. Itulah yang dimaksud dengan kasaf ataukah perjalanan jiwa kita. Tetapi kalau kita tidak mengalami kegaiban di saat sholat, kemudian di saat tidur kita diberi gambaran mimpi, itu gambaran terhadap tubuh kasar kita, bukan terhadap jiwa kita. Kasaf ketika kita mengamalkan sholat dan tafakur, itu asli dan nyata. Berbeda dengan mimpi, itu belum tentu asli dan nyata. Kecuali kita tidur, kita mengamalkan zikir, kita mengalami fana, kita rasakan kita fana, dan kita langsung jalan, miras. Itu benar. Tetapi kalau bunga-bunga tidur, itu berbeda. Jadi seperti itu. Dan bagi si pengamal yang mengamalkan amalan dan sholawat dari seorang guru, apa yang dialami itu belum tentu sama. Setiap murid berbeda-beda. Ketika mengamalkan di saat sujud itu, ada yang mengalami dan merasakan dan mi'raj, ada yang tidak mengalami dan merasakan apapun. Jadi itu tergantung persiapan terhadap diri kita sendiri, terhadap diri si pengamal tersebut. Ketika dia terbawa di alam khayalannya, maka dia tidak akan mengalami tentang perjalanan jiwa. Tetapi kalau dia mengikuti kolbinya, dia kosongkan kepalanya, mengikuti hatinya, maka dia akan mengalami tentang perjalanan jiwanya. Jadi setiap murid yang mengamalkan, walaupun amalannya itu sama, tapi berbeda-beda apa yang dialami. Insya Allah, semoga semuanya dapat dipahami dan amalkanlah dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Ketika kita mengamalkan, maka pikiran ini, kepala ini kita kosongkan. Jangan kita mengkajinya. Jadi apapun amalannya, intinya hanya satu. Kosongkan kepalanya,
pikiran, tenggelamkan semuanya di dalam qalbi kita. Jadi ketika kita belum diamanahkan, maka amalan yang kita amalkan itu kita harus membutuhkan izin dan restu dari seorang guru. Tetapi ketika kita sudah diamanahkan oleh Allah Ta'ala menjadi seorang pembimbing, maka semua ilmu dan amalan itu akan menjadi miliknya Allah Ta'ala. Memang hakikat semua ilmu dan amalan itu adalah miliknya Allah Ta'ala, tetapi tergantung ketika kita masih belajar dan menjadi seorang guru itu berbeda. Jangan karena kita belum diamanahkan kemudian kita sudah mengetahui, kemudian kita memberikan ilmu dan amalan ini kepada orang-orang lain. Itu tidak boleh, karena tidak akan berkah. Perjalanan jiwanya akan menjadi terhambat. Sahabat zahir dan sahabat batin itu berbeda. Kalau sahabat secara zahir itu seperti biasa, kita komunikasi, berbagi kekurangan, kelebihan, berbagi cerita. Nah, insya Allah itulah sahabat zahir. Tetapi kalau sahabat secara batin, perjalanan jiwa itu makomnya sudah beda. Bukan lagi makom sebagai seorang murid, tetapi gelarnya sudah luar biasa di hadapan Allah Ta'ala. Dia bukannya lagi nyata, tetapi dia adalah gaib. Pertemuan itu hanya dilaksanakan secara gaib, yaitu menyampaikan ilmu dan amanah. Itulah yang dimaksud dengan sahabat batin. Bukan lagi secara fisik dan zahir, tetapi secara batin, pertemuan jiwa. Apa yang diamanahkan Allah Ta'ala, yang telah dia kerjakan, dia akan singgah ke tempat kita dan memberitahukan apa yang telah dia jalankan. Ataukah amanah yang disampaikan, yang dia ketahui, dia akan datang menyampaikan kepada kita. Sehingga harus kita bisa membedakan tentang sahabat zahir dan batin. Tetapi kalau kita sudah seperti itu, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau belum, jangan, karena itu juga akan menghambat perjalanan mi'raj, perjalanan jiwa kita. Jadi ini adalah satu motivasi, sehingga insya Allah kita semua bisa semakin terbuka lagi pikiran kita ini, sehingga insya Allah itu hanya sebagai renungan buat diri kita saja. Sehingga ketika kita mengamalkannya, kita mulai kosongkan dan kita aktifkan rasa kita ini, sehingga insya Allah jiwa kita bebas untuk berjalan ke hadirat Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Jadi ini hanyalah sebagai untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Jadi ketika ada yang bertanya seperti ini, insya Allah kita bisa menjelaskannya kembali. Jadi itulah rahasianya. Kemudian saya kembali lagi, kenapa seorang mursyid itu, murid yang mengetahui, hanya satu murid yang mengetahui tentang makom kewalian seorang guru. Karena seorang guru ini pun tidak mengetahui tentang dirinya, tentang makom perjalanan jiwanya. Dia hanya mengetahui derajat tingkat kedudukannya di hadapan Allah Ta'ala sebagai seorang hamba. Dan itu adalah cara, dan itu adalah jalan yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya, sehingga untuk mempertahankan makom kedudukannya ini di hadapan Allah Ta'ala, itu hanyalah sebagai rahasia di atas rahasia. Semua sumber dari Google ataukah YouTube, semuanya itu benar. Entah pembahasan tentang syariat, tarekat, hakikat, ataukah marifat, semuanya itu benar, tidak ada yang salah. Hanya tergantung kita memilih di kelompok mana kita untuk masuk, bergabung, dan belajar. Ada yang mempunyai sanad secara zahir, ada yang tidak mempunyai sanad secara zahir. Tergantung setiap channel yang kita masuk. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaannya. Tergantung kita untuk memilih dan bergabung dan belajar, keseriusan kita. Sehingga kita datanglah dalam keadaan kekosongan, sehingga insya Allah Allah Ta'ala selalu merahmati kita. Insya Allah, amin. Bertanya tentang Allah, siapa Allah? Semua yang ada di alam semesta ini semuanya Allah. Batu, kayu, pepohonan, manusia, tumbuhan, semuanya Allah. Baik darah, daging, tulang, dan kulit, semuanya Allah. Api, angin, air, dan tanah, semuanya Allah. Jiwa pun Allah, Nur Muhammad pun Allah. Allah yang sesungguhnya itu tidak mempunyai nama. Allah Ta'ala yang sebenarnya itu tidak mempunyai nama, tidak berbentuk, tidak berbunyi, dan juga tidak berhuruf, berada di tempat yang sendiri. Itulah yang sering kita katakan zat Allah. Karena tidak mempunyai nama, kita memberikan gambaran seperti itu, zat Allah. Kemudian dia bertajalih menjadi Nur Muhammad, itulah gambaran yang sama namun tak serupa, yang serupa namun tak sama. Ketika batang tubuh ini belum mengenal jiwanya, masih terpisah, batang tubuh ini belum menjadi batang tubuh Muhammad. Berarti di saat itu Allah adalah jiwa, jiwa itulah Allah. Ketika jiwa telah bercahaya diliputi oleh Nur Muhammad, kemudian menembus, membias, menyelimuti batang tubuh ini, maka batang tubuh ini akan berakhlak yang mulia, itulah
yang dikatakan batang tubuh Muhammad, maka Allah dan Muhammad tidak akan terpisah. Zahir dan batin ini tidak akan terpisah. Kenapa kita belajar mengenal af'al pada batang tubuh ini, yaitu alif? Inilah af'al, kenyataannya Allah. Jiwa itu pun Allah, Nur Muhammad itu pun Allah. Itulah kita belajar asal muasal diri untuk tenggelam kembali, sehingga insya Allah kita dapat kembali ke Allah Ta'ala, ke Allah yang sebenarnya. Sehingga kita belajar tentang ilmu perjalanan asal muasal diri, tentang ilmu Nur Muhammad ini. Jadi ketika batang tubuh ini telah diselimuti oleh nur, maka batang tubuh ini akan menjadi batang tubuh Muhammad. Itulah af'alnya Allah, itulah geraknya Allah, itulah kelakuannya Allah. Tetapi kalau masih terpisah, batang tubuh ini belum mengenal jiwanya, jiwanya belum bercahaya, maka belum dikatakan batang tubuh Muhammad, belum dikatakan kelakuan Allah. Ketika batang tubuh ini telah fana, jiwa telah meliputinya dan jiwa telah bercahaya, cahaya yang diselimuti kepada jiwa itu adalah pecahan daripada Nur Muhammad itu. Ketika jiwa ini belum bercahaya, maka dia tinggal di tulang sulbi, di tubuh kita. Tetapi ketika dia sudah bercahaya, sudah diliputi oleh nur, bukan lagi jiwa, tetapi itu adalah nyawa kita. Maka tinggalnya bukan lagi di tulang sulbi. Kemudian ketika jiwa yang bercahaya telah kembali ke asal muasalnya, ke Nur Muhammad, itulah gambaran sebagaimana zat Allah Ta'ala yang sama namun tak serupa, serupa namun tak sama. Ketika Nur Muhammad tenggelam melebur masuk ke dalam zat Allah Ta'ala, maka Nur Muhammad pun tidak menjadi Allah, tetapi bersama Allah. Walaupun kita ma'rifat pun kita tidak menjadi Allah, tetapi hanya bersama dengan zat Allah Ta'ala. Kenapa? Para pesalik menjelaskan batang tubuh ini adalah batang tubuh Allah. Jangan kita tangkap dengan akal kita, tangkaplah dengan rasa ini. Berarti rasa jiwanya itu telah hidup, telah bercahaya, membias dan memeluk batang tubuhnya, sehingga dikatakan batang tubuh Allah. Maka ketika ada pesalik yang ketika dia saking mencintai Allah, jiwanya saking bercahaya dan menyelimuti batang tubuhnya, dia mengatakan dirinya Allah. Karena itu bukan lagi nafsunya, syahwatnya, tetapi jiwanya yang telah diliputi oleh nur. Jadi sebenarnya pemahaman seperti ini yang harus kita terapkan. Jangan kita tangkap lurus. Jika kita tangkap lurus, kita akan mengatakan itu syirik dan salah. Jadi tidak ada lagi terpisah antara Allah dan Muhammad, itu satu. Ketika kita menjadi hakikat diri, sebenar diri, itulah kekosongan diri, itulah asal seluruh kejadian. Tidak lagi terpisah antara diri ini, Rasulullah, dan seluruh makhluk ini. Kecuali yang terpisah itu tubuh kasar ini dengan Nur Muhammad, itu masih terpisah. Tetapi ketika tubuh kasar ini sudah lenyap, sudah tiada, jiwa itu pun hidup, kemudian lenyap, tiada, menjadi Nur Muhammad, semuanya sudah ada di situ. Kemudian mengenai sanad keilmuan, entah sanad yang tersambung secara zahir, insya Allah mudah-mudahan saja bisa juga tersambung secara batin, karena belum tentu yang zahir seperti itu, batin sama seperti itu. Jadi maksud daripada kita diam itu bukan berarti kita sudah pintar ataukah ma'rifat, tetapi kita merenungi diri. Meskipun kita tahu, tetapi kita tetap merenungi diri kita, karena kita tidak ada arti apa-apa di hadapan Allah Ta'ala. Insya Allah semoga ini dapat menjadi ilmu pengetahuan kita, insya Allah, sehingga semakin luas lagi. Amin, amin. Singkatnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.